jika mendapati bau bawang putih, bawang merah dari seseorang, maka beliau memerintahkan untuk dikeluarkan dari masjid ke Baqi'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam, tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di dalam Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih di dalam bab Al-Jami', yaitu bab serba-serbi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-122. Insyaallah taala pada malam ini kita membahas hadis yang ke-123. Betul ya? Hah?
Betul ya? Taib. Kita baca hadisnya. Hadis 123 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi wa utiya biqidrin fihi khadiratun min buqulin fawajada laha rihan fasa'ala anha fa ukhbira bima fiha minal buqul faqala qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'ahu falamma ra'ahu kariha aklaha qala qul fa inni unaji man la tunaji. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Hendaknya dia duduk di rumahnya. Beliau pernah disuguhi periuk berisi sayur mayur dari kubis. Beliau mencium baunya. Beliau lantas menanyakan hal itu. Beliau diberitahu bahwa di dalam sayuran tersebut terdapat kubis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, serahkan sayur itu. Maksudnya kepada beberapa orang sahabat yang turut serta dengan beliau. Ketika beliau melihat kubis tersebut, maka beliau enggan memakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah karena aku sedang berbisik-bisik dengan sesuatu yang kalian tidak bisa berbisik-bisik dengannya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin kita bahas yang pertama adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami. Dan beliau ikut dalam Bai'at Al-Aqabah. Bai'at Al-Aqabah adalah bai'at yang menyebabkan penduduk kota Madinah banyak masuk dalam agama Islam dan akhirnya mereka penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, هذا طلابي تفضل تقدموا طلابي تقدموا علوم وتقدموا. Lalu beliau juga berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dua perang, perang Badar dan perang Uhud. Karena dilarang oleh bapak beliau agar menjadi penjaga saudari-saudari beliau. Kemudian ketika bapak beliau mati syahid di peperangan Uhud, maka
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menikahi wanita yang janda agar menjadi ibu bagi saudari-saudarinya. Ini menunjukkan bahwa asal hukum menikahi seorang perempuan yang afdalnya adalah perawan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, halla bikran tuda'ibuhu wa tula'ibuhu wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak menikahi perawan yang engkau bercanda dengannya dan dia manja denganmu? Tetapi saat ada hajat untuk menikahi janda, maka ini tidak mengapa, sebagaimana terjadi kepada Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari as-Sulami. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kana mina muktsirina li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memiliki halaqatul ilm di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam halaqah tersebut beliau mengajarkan hadis dan ilmu-ilmu. Beliau wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Itu adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang merah, bahasa Arabnya adalah thum. Kalau kita ingin tahu bentuk thum itu, dia adalah bawang putih. Berarti ini terjemahannya keliru ya. Thum adalah bawang putih. Man akala thuman. Bawang putih ya, tahu ya insyaallah semua. Thum. Dan bentuknya adalah seperti ini. Nah, bawang putih. Man akala thuman. Barang siapa yang makan bawang putih. Au basalan. Basal maka bentuknya adalah seperti ini. Basalan. Basal. Ya. Bentuknya seperti ini. Hendaknya dia menjauhi kami. Maksudnya tidak dekat-dekat dengan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, liyakun fi ma'zilin anna. Liyakun, lam di sini adalah lamul amr. Hendaknya ia di sebuah tempat tersembunyi atau tersendiri dari kami. Dalam riwayat yang lain, atau menjauhi masjid-masjid kami. Au liya'tazil. Lam juga di sini lamul amr. Ya, liya'tazil masjidana. Dan ini bukan hanya Masjid Nabawi, tetapi yashmalu jami'a masajidil muslimin. Mencakup seluruh masjid-masjid kaum muslimin, dengan dalil hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fala ya'tiyannal masajid." Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka janganlah sekali-kali ia mendatangi masjid-masjid. Berarti bukan hanya sekedar Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu
Beliau pernah disuguhi periuk biqidrin. Qidr, periuk seperti mangkok begitu ya, berisi sayuran-sayuran dan min bukul. Bukul itu adalah disebutkan di sini yaitu kubis ya. Bukul di sini disebutkan dengan kubis. Taib. Kemudian beliau mencium baunya. Kubis itu apa? Qol. Hah? Kubis itu qol. Kok saya agak tidak setuju dengan terjemahan kubis. Iya, kubis qol. Nah, di Arab Saudi atau di Timur Tengah orang menyebut toko dengan baqqalah. Baqqalah. Kenapa disebut baqqalah? Karena dahulu menjual rempah-rempah. Di antaranya bukul ini. Di antaranya bukul ini. Jadi bukul itu rempah-rempah ya. Bukan hanya sekedar kubis rempah-rempah. Rempah-rempah dijadikan sebagai masakan ya, seperti ini. Jadi banyak bumbunya, begitulah maksudnya ya. Banyak bumbunya. Nah, seperti ini. Ini namanya bukul. Banyak bumbunya, makanan yang banyak bumbunya. Periuk berisi sayur mayur dari bukul. Bukul adalah rempah-rempah. Lalu beliau mencium baunya. Beliau lantas menanyakan hal itu. Beliau diberitahu bahwa di dalam syairan tersebut terdapat bukul, yaitu rempah-rempah tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, qarribuha, yaitu dekatkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat kubis tersebut, ya, maka beliau enggan memakannya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, fa inni unaji man la tunaji. Unaji diterjemahkan di sini berbisik-bisik. Ini kurang tepat. Berbisik-bisik, bermunajat, berbicara dengan lirih. Siapa maksudnya? Karena aku berbisik-bisik dengan yang kalian tidak berbisik-bisik dengannya. Siapa itu? Para malaikat. Maksudnya beliau dapat wahyu. Ya. Beliau dapat wahyu dari para malaikat. Makanya beliau tidak memakan hal tersebut. Baik. Sebelum kita ambil lagi dalil yang hukum-hukumnya, kita ambil hadis yang kedua dalam pertemuan ini. Hadis yang ke-124, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man akala al-basala awil thuma awil qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang bangkung. Nah, bawang putih, bawang merah, bawang bangkung itu apa?
daun bawang. Hah? Bujurlah. Daun bawang ini nih. Ini namanya kurras. Ya. Daun bawang. Kalau dicampur ke martabak nyaman banget. Ya. Ini makanan kita sehari-hari kadang-kadang ya. Maka janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat manusia terganggu. Nah, di sini harus kita ambil pelajaran bahwa bukan perkaranya bawang merah, bawang putih, daun bawang, rempah-rempah, tetapi perkaranya menyakiti orang atau tidak. Tercium bau mulut kita, kemudian tidak enak dicium oleh orang atau tidak. Berarti bukan hanya itu saja yang terlarang. Karena para ulama menjelaskan li'annal illah tashmaluh. Karena sebab yang ditimbulkan dari bawang putih, bawang merah itu juga mencakup sebab yang ditimbulkan dari daun bawang, dari rempah-rempah. Ya, artinya menimbulkan bau yang tidak nyaman. Ini para ikhwah. Jadi al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-illah taduru ma'al hukm yaduru ma'illati wujudan wa adama. Nah, artinya hukum berputar sesuai dengan ada illatnya atau tidak. Kapan kita makan sesuatu yang menyebabkan bau mulut, lalu kita pergi ke masjid dan orang-orang merasa terganggu dengannya, maka dia mengambil hukum sama dengan hukum makan bawang, bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan rempah-rempah. Bisa dipahami ya? Baik, kita ambil beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Ada sekitar 7 lah atau 8 permasalahan. Hukum makan bawang putih, bawang merah atau yang semisalnya. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwa yang pertama, makan rempah-rempah seperti ini, bawang putih, bawang merah, daun bawang halal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Makannya halal. Dan ini pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ayyuhan nas innahu laisa bi tahrimu ma ahallallahu li, walakinnaha syajaratun akrahu rihaha." Wahai manusia, sesungguhnya bukan hakku untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Akan tetapi dia adalah pohon yang aku tidak menyukai baunya. Jadi dia halal asal hukumnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai baunya. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua adalah haram makan rempah-rempah ini. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama terdahulu. Seperti misalkan perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya
makannya adalah haram. Ya, makannya adalah haram. Para ulama yang mengharamkan makan bawang putih, bawang merah, mereka membangun pendapatnya ini karena mengatakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Sholat berjamaah adalah fardu wajib atas setiap muslim. Dan kalau begitu kata mereka, tidak bisa orang sholat berjamaah kecuali dengan meninggalkan seluruh dari hal-hal yang disebutkan tadi. Karena kita wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Setiap dari kita yang muslim baligh berakal mampu mukim selain wanita yang haid dan nifas, wajib untuk sholat berjamaah di masjid menurut pendapat yang kedua. Dan tidak bisa sholat berjamaah di masjid kecuali setelah meninggalkan bawang putih, bawang merah, kemudian bunga bawang dan seterusnya. Ya. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah menggabung antara dua pendapat ini. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, "Laisa hadha at-taqrir bijayyid." Penetapan seperti ini kurang bagus. Was-shawabu anna ibahata akli hadhil khadrawati zawati raihah al-karihah la yunafi qaulul jamaah fardhain. Pendapat yang kuat adalah bahwa bolehnya makan bawang putih, bawang merah dan daun bawang ini yang memiliki bau yang menyengat ini tidak menafikan bahwa sholat berjamaah fardu ain. Tidak menafikan bahwa sholat berjamaah fardu ain. Nah ini para ikhwan. Jadi tetap saja sholat berjamaah, ya, dan tetap saja daun bawang, bawang merah, bawang putih halal. Wallahu a'lam. Permasalahan selanjutnya, larangan yang terdapat di dalam hadis apakah umum untuk setiap masjid atau tidak? Karena kan di dalam hadisnya falyatazil masjidana, jauhilah masjid-masjid kami. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW pada hadis itu keluar adalah Masjid Nabawi. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah larangan yang terdapat di dalam hadis tersebut umum untuk setiap masjid, bahwa dilarang masuk ke dalam masjid dalam keadaan membawa bau mulut yang seperti itu. Ya. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim, wa jumhurul ulama anna an-nahya an dukhulil masjid li ajliha nahyun 'am fi kulli masjid. Para ulama mayoritas bersepakat bahwa larangan masuk masjid karena bau mulut akibat makan daun putih, ya, bawang putih, bawang merah, daun bawang, maka ini adalah larangan secara umum di setiap masjid, bukan hanya Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kuat ini, fala yaqrab masjidana, jangan kalian mendekat kepada masjid-masjid kami. Jadi larangan yang terdapat dalam hadis ini bukan hanya khusus untuk Masjid Nabawi, tetapi umum. Baik. Permasalahan yang ketiga, apabila masjidnya kosong, nah, orang habis makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, masjidnya kosong, kira-kira masih boleh masuk masjid tidak? Ya, ini kan kalau masjidnya banyak orang, berarti menyakiti orang banyak nanti. Kalau masjidnya kosong, bangga, Pak. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, qala al-ulama wa fi hadzal hadits dalilun ala man'i akli thum wa nahwihi min dukhul masjid wa in kana khalilan annahu mahallul malaikah li umumil hadits.
Para ulama berkata di dalam hadis ini terdapat dalil atas larangan makan bawang putih dan semisalnya, ya, untuk dia masuk masjid. Kalau makan bawang putih, bawang merah, kemudian tidak masuk masjid, ya nggak jadi masalah. Ini untuk masuk masjid, meskipun masjidnya kosong. Kenapa? Karena masjid adalah tempatnya para malaikat. Kemudian juga keumuman hadis, Rasulullah SAW tidak membatasi, ya. Nah, permasalahan selanjutnya, apakah masjid dikategorikan sama dengan masjid, yaitu tempat-tempat perkumpulan? Nah, ini main qiyas ini, ya, menyamakan sesuatu yang sama. Sama hukumnya, sama ilatnya. Masjid nih, masjid. Sebelum sholat maghrib, dia dilarang, dia tidak makan bawang putih, bawang merah. Kalau makan, dia tidak masuk masjid. Nah, sama juga, apakah sama dengan tempat berkumpulnya orang banyak? Seperti apa, Pak? Pernikahan, apa lagi? Berkumpulnya orang banyak, gitu ya. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-qadhi wa qasa al-ulama'u ala hadha majami'us salati ghairil masjid ka musalla al-Eid wal janaiz wa nahwiha min majami' al-ibadat wa kadha majami' al-ilm wa dzikr wal wala'im wa nahwiha wa yaltahiqu biha al-aswaq wa nahwiha. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa para ulama telah menghitung jarak ini, bahwa sama tempat-tempat sholat selain masjid. Apa? Tempat-tempat sholat selain masjid apa? Siapa yang tahu? Yang tahu memberi hadiah. Tempat-tempat sholat selain masjid apa? Hah? Musola. Enggak, itu dianggap masjid, Pak. Lapangan sholat Id. Lapangan untuk mengerjakan sholat jenazah. Dan yang semisalnya dari tempat-tempat berkumpul dalam rangka beribadah. Begitu juga tempat-tempat kumpul untuk menuntut ilmu, berzikir, dan juga walimah, ya. Wala yaltahiqu bihal al-aswaq, tapi tidak dimasukkan ke dalamnya pasar. Ya, pasar tidak masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena bukan tempat berkumpul yang benar-benar penuh orang duduk di situ, tapi orang berjalan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa dianalogikan, disamakan, dikiaskan bawang putih, bawang merah, daun bawang dengan makanan-makanan yang mendatangkan bau mulut lainnya? Apakah bisa dikiaskan? Kawalah. Naqis? Ya'ulu naqis ala al-baqal? Kiaskan enggak? Seperti apa yang bisa mendatangkan bau mulut selain bawang putih, bawang merah, kemudian daun bawang? Pete, jauh ya, pete, jengkol, jaring, jengkol lah, jaring, makan nyaman mana jaring? Jaka ada mahantari jaring lah. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan
pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Ini beliau ulama Islam abad ke-10 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan naqala Ibnu Tin an Malikin rahimahullah qala al-fajlu in kana yadhharu rihuhu fahuwa kaththum wa qiduhu wa qayyadahu iyadun bil jusha. Al-fajlu, sebentar ya. Al-fajlu kalau seandainya itu seperti menimbulkan bau, al-fajlu itu ini. Apa ngarannya nih? Bahasa Indonesianya? Ulun tuh sengaja menampaikan lampian agar kita menikmati belajar dalam masa teknologi. Ya, dulu ulama-ulama ngalihnya menyebutkan. Ya, sebelum ada teknologi. Nah, ini al-fajr. Apa nih adanya? Bengkoang lah, bengkoang lah. Lobak lah, lobak. Nah, lobak. Beliau mengatakan di sini al-fajlu jika menampakkan bau, maka dia seperti bawang putih. Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan kada sama. Kecuali kalau dibawa meriga. Bau kan itu. Nah, itu baru kalau boleh. Ya. Wa alhaqa ba'dhum bidzalik min fihi bakhr au bihi jurh lahu raihah. Man bi fihi bakhr au bihi jurhun lahu raihah. Sebagian bahkan ada yang memasukkan adalah apabila di dalam mulutnya itu ada bau mulut, apapun baunya. Atau dia mempunyai luka yang mendatangkan bau. Luka benanah misalnya, bau. Maka sebagian ini mengatakan ini sama dengan orang yang makan bawang putih, bawang merah, daun bawang. Wa zada ba'duhum fa alhaqa ashabus sana'i kassimak wal ahad wal majdzum wa man yu'dhin nas bilisani. Dan ada sebagian yang menambahkan, yaitu seperti orang-orang yang cacat, orang-orang yang terkena penyakit lepra yang menular, maka ini jangan mendekati masjid. Dan bahkan sebagian mengatakan bahwa sama dengan hukum orang yang juga sering menyakiti manusia dengan lisannya. Wa asyara Ibnu Daqiqil 'Id ila anna dzalika kullah tawassu'un ghairu mardhiyin. Tetapi kata Imam Ibnu Daqiqil 'Id, ini semua terlalu berlebih-lebihan. Terlalu meluaskan. Jadi pokoknya kalau yang mendatangkan bau saja, nah ini yang tercela. Itu pun yang keluar dari mulut. Kalau luka ataupun bau badan, bau ketek, maka ini tidak masuk ke dalam hukum makan bawang putih, bawang merah, atau juga daun bawang. Tetapi tidak selayaknya seseorang pergi ke masjid dalam keadaan dia menyakiti orang lain. Tapi apakah hukumnya sama? Boleh dia menjauhi masjid? Tidak juga. Baik. Kita ambil permasalahan selanjutnya, apakah rahbatul masjid mengambil hukum masjid? Apa itu rahbatul masjid? Pelataran masjid. Apakah juga mengambil hukum masjid? Kalau orang habis makan bawang merah, bawang putih, daun bawang, kemudian dia bolehkah tidak duduk di pelataran masjid? Maka jawabannya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hukmu rahbatul masjid wa ma qaruba minha hukmu. Hukum
pelataran masjid dan yang dekat dengan masjid sama dengan di dalam masjid. Walihada kana sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihaha fil masjid amara bi ikhraji man wujidat minhu ila al-baqi' kama thabata fi Muslim an Umar radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah kalau Nabi Muhammad SAW mendapati ada orang di masjid keciuman bau itu, maka beliau perintahkan untuk dikeluarkan ke Baqi', jauh tuh. Ya, ke Baqi'. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Jadi pelataran masjid masuk ke dalamnya. Kemudian permasalahan selanjutnya, bawang putih, bawang merah jika sudah dimasak. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh nggak dimakan? Dan setelahnya pergi ke masjid. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma minar rajuli fil masjid amara bih fa ukhrija ilal baqi faman akala huma falyumithuma tabkhan akhrajahu Muslim." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mendapati bau bawang putih, bawang merah dari seseorang, maka beliau memerintahkan untuk dikeluarkan dari masjid ke Baqi'. Subhanallah, jauh itu, jauh. Masjid Nabawi ke Baqi' itu jauh. Berarti harus jauh-jauh gitu. Ya, harus jauh-jauh. Makanya yang lagi viral sekarang itu saf berjarak. Ya. Ini tidak benar karena ada nas. Ya, taqarabu, tarasu, mendekatlah dan tegakkanlah. Tidak benar. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mubhim lima ashkala min alaihi min sahih Muslim, falyumithuma tabkhan ay liyadhhab raihatuhuma wa yukassiruhuma bitabakh, agar hilang bau keduanya dan dihapuskan baunya dengan dimasak. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kalau sudah dimasak. Tidak mengapa kalau sudah dimasak. Permasalahan sebelum terakhir, jikalau makan bawang putih, bawang merah lalu makan setelahnya sesuatu yang menghilangkan baunya. Permen. Kita mau masuk masjid nih. Ya, makan permen. Sebelumnya makan bawang putih, bawang merah. Maka bagaimana ini? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin berkata, "Lau annal insani ista'mala syai'an tadhhabu bihi ar-raihah fa hal yajuzu an yadkhul?" Jikalau seseorang memakai sesuatu yang dengan sesuatu tersebut hilang bau mulutnya, boleh enggak dia masuk? Boleh tidak dia masuk? Kata Imam Ibnu Utsaimin, naqul na'am, iya, yajuzu idza akala ma yudhhibur raihata idhaban kamilan. Iya, boleh ya masuk dalam masjid apabila dia makan sesuatu yang menghilangkan bau-bau mulutnya dengan sempurna. Wala sara yakhruju minal ma'idah raiha fala bas. Ya, li'anna al-hukma yadur ma'illati wujudan wa adama. Dan kalau seandainya keluar dari mulutnya sesuatu bau, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena hukum berputar pada illatnya, baik itu ada atau tidak ada. Intinya makan bawang putih, bawang merah dan makan apa setelahnya yang menghilangkan bau mulutnya tidak mengapa. Allahu a'lam. Permasalahan terakhir, jika seseorang makan keduanya.
bawang putih, bawang merah, agar dengan niat agar tidak sholat berjamaah. Aku bau muntung kujar. Ya, niatannya supaya tidak sholat berjamaah. Maka kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, wa khulasatul kalam, dan ringkasan jawaban, annallaha subhanahu yassara ala ibadihi wa ja'ala mithla hadhil mubahat udhran fi tarkil jamaah li maslahatin syar'iyyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan atas hamba-hambanya dan menjadikan semisal dengan perkara-perkara yang mubah ini adalah uzur, alasan untuk meninggalkan berjamaah karena ada kepentingan syar'i. Fa idza arada ahadun an yattakhidha hilatan li tarkil jamaah haram hurrima dzalik. Jika seseorang mencari alasan agar meninggalkan jamaah maka diharamkan atasnya hal tersebut. Nah, ini jadi tidak mengapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang apabila makan sebelum iqamah lalu dia makan bawang putih, bawang merah, maka tidak mengapa dia meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi yang tidak boleh adalah niatan awalnya dia makan agar tidak sholat berjamaah, ini tidak boleh. Ya. Imam Ibnu Utsaimin berkata, hal yajuzul insan an yakulahum li alla yahdhur masjid? Bolehkah makan bawang putih, bawang merah, daun bawang agar tidak pergi ke masjid? Maka Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, qulna haram. Haram itu. La yajuz insan an yatawassala ila isqatil fardhi bi ayyi sababin kana. Tidak boleh seseorang untuk mencari sarana agar menurunkan hal yang wajib ya dengan sebab apapun. Lakin law akalahuma li'annahu yashtahihima fa inna naqul al-aqlu mubah walakin la taqrabul masjid hatta tazula raihatuhuma wallahu al-muwaffiq. Tapi kalau ada orang makan karena dia suka, maka kita katakan makanan ini mubah, boleh dimakan ya. Akan tetapi jangan dekat-dekat dengan masjid karena menghilangkan bau sampai hilang baunya. Dengan dekat-dekat dengan sampai hilang baunya. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, haram makan bawang putih, bawang merah ataupun daun bawang agar tujuannya tidak pergi ke masjid, ini haram. Ya, ini haram. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-20, bab serba-serbi, bab Kitabul Jami'. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-21, babu at-tasyahhud, bab tasyahhud. Nah, ini yang bisa disampaikan, wallahu alam, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, bagaimana jika dalam satu majelis dan ini sering terjadi, misalkan seperti orang akikah, masakan-masakan yang semacam itu kan seringkali menggunakan lain semacam acar gitu, Ustaz. Dan di situ ada bawang merahnya gitu. Bagaimana satu majelis itu makan semua, Ustaz? Bagaimana hukumnya? artinya bau beratan, nah? Itulah maksudnya. Artinya bau beratan, kedua yang kebauan. Maka jawabannya adalah meskipun bau berataan, maka tetap menyakiti orang lain. Tapi asal hukumnya itu dia mubah. Yang penting jangan menyakiti orang lain. Jadi kalau pengen disodori itu makan saja. Cuma jangan ke masjid setelahnya. Atau makan yang jarak dari ke masjid jauh, atau makan setelah makan memakan sesuatu yang menghilangkan bau mulutnya. Jadi kalau disodori makan saja karena dia pendapat yang kita ambil tadi halal. Cuma jika dekat dengan waktu pergi ke masjid maka jangan ke masjid. Apalagi di zaman sekarang kita bisa menghilangkannya dengan apa? Dengan permen gulaan ya, yang bisa menghilangkan bau mulut. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Bagaimana dengan misal seorang ikhwan atau akhwat ketika sholat di masjid tidak suka dengan bau wangian yang begitu dan sangat menyengat
sehingga merasa terganggu sholatnya sama pusing ketika di dekatnya, apakah dia termasuk berdosa? Tidak. Ya, yang bermasalah berarti yang pusingnya, bukan yang memakai minyak wanginya. Karena minyak wangi dianjurkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Berpakaianlah kalian dengan pakaian yang baik di setiap pergi ke masjid. Termasuk di dalamnya adalah memakai minyak wangi. Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wa in kana thiban falyamas." Kalau seandainya ada minyak wangi maka pakailah. Kalau sedang pergi ke masjid atau berkumpul dalam majelis-majelis ilmu. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Sebelum kita tutup, maka saya ingin menyebutkan beberapa poin. Bismillah, walhamdulillah. Di zaman media sosial sekarang ini, kita sangat mudah untuk menyebarkan informasi dan juga mengakses informasi tersebut. Nah, yang ironinya, informasi tersebut yang kita akses kadang-kadang adalah perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Sesuatu yang kita tonton, sesuatu yang kita dengar, kadang-kadang perkara menyimpang dari agama. Di antara yang lagi ramai di zaman sekarang, sepengetahuan saya saat bermain media sosial, yaitu ada orang-orang yang tidak mengetahui kapasitas dan kedudukan dirinya. Kemudian berani-beraninya meragukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, maka ini termasuk daripada pencelaan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meragukan akan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meragukan terhadap eksistensi sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena para ulama bersepakat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati riwayatan hadis. Para ulama sepakat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hati-hati dengan ajakan berpikir bebas, berpikir kritis, padahal melanggar kesepakatan para ulama dari mulai semenjak dahulu. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling eksis dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka hati-hati di zaman sekarang seperti itu. Ya. Kalau seandainya apa yang diucapkan itu benar, maka kita tidak perlu menunggu lama akan koreksian terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak perlu setelah 15 abad. Di zaman para sahabat masih hidup, pasti ada yang mencela. Di zaman Abu Bakar, di zaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para tabi'ul atba', banyak ulama-ulama yang mereka juga menyatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabat riwayatan hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di zaman sekarang ada yang meragukan kesahihan, keabsahan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah disahihkan oleh para ulama hadis yang lebih pentar daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di zaman sekarang, yang dia menolak hadis-hadis dari Abu Hurairah hanya karena dengan pikirannya saja. Seperti misalkan menolak hadis tentang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berciuman dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kok bisa seorang Abu Hurairah meriwayatkan tentang berciumannya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia ikut melihat begitu? Nah, ini yang seperti ini harus belajar ilmu hadis. Ya, sehingga tahu dia bagaimana sebenarnya terjadinya periwayatan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua adalah hati-hati dengan orang-orang yang menyebarkan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
tidak bisa dijadikan sebagai referensi hukum. Yang bisa dijadikan hanya Al-Qur'anul Karim. Nah, ini mencela Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelah para sahabat yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan baik. Masa semenjak 14 abad yang lalu tidak ada seorang pun yang meragukan tentang keabsahan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini hati-hati ya. Jangan sampai tertelan syubhat-syubhat yang merusak agama. Ya, merusak agama. Wallahu a'lam. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.